لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Saya kembali berdoa mudah-mudahan dari pondok inilah lahir generasi-generasi terbaik yang akan menzahirkan Islam di muka bumi. Amin. Yang saya hormati juga dan saya muliakan karena Allah, Buya Abdul Razak dan asatid dan asatidah yang ada di Pondok Pesantren Darul Adib, juga para asatid sekalian, Ustaz Hafizakumullah yang sudah bertemu kembali. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Ustaz, saya didaulat untuk berbicara dan namanya alhamdulillah. Ini Pak Kiai sudah hadir? Belum? Alhamdulillah sampai. Baik para hamba Allah, hamba Allah yang dirahmati Allah, para tulabat yang dirahmati Allah, wabil khusus pada orang tua santri atau wali santri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Pak Kiai kita sudah hadir. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله. Alhamdulillah tadi Kiai kita sudah sampai. Ahlan wa sahlan bihudurikum biadil majlis, jazakumullah khair. Mudah-mudahan insyaallah membawa barokah. Tadi Ustadz kita sudah menunggu Ustadz tadi. Kita persilakan tadi Ustadz sedikit memberikan ini, kalau boleh disambung lagi sedikit lagi Ustadz supaya karena tadi terrapas sebentar. Boleh Ustadz ya? Boleh Kiai insyaallah. Fadhal insyaallah. Ya, sambil menunggu Pak Kiai istirahat ini ya, sambil menghimpunkan energi Pak Kiai ya. Kalau inspirasi saya kira udah cukup banyak inspirasinya Pak Kiai ini. Baik, mohon maaf Pak Kiai, saya teruskan sedikit. Tengku, mohon maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para mulai dengan mati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Allah Azza wa Jalla melahirkan kita di sebuah negara yang sangat kaya raya. Ya, yang bernama Negara Republik Indonesia. Tadi sudah disentuh namanya oleh Buya barusan. Saya memang sempat kecewa menjadi warga negara Indonesia. Betapa tidak, bangsa ini belum pernah memiliki pemimpin yang betul-betul aspiratif dan komitmen kepada undang-undang dan jati diri bangsa, terutama umat Islam. Tapi pada akhirnya saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Keyakinan saya, Allah SWT menjadikan dimanapun orang beriman tinggal, berada, Allah jadikan negara mereka kaya raya, negeri mereka kaya raya. Jika saya salah memahami tolong diluruskan. Allah Azza wa Jalla pernah menyampaikan, menurunkan Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Nah, Allah menjelaskan di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, ya, kitab yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Setelah kami catat di Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini
aku wariskan pada hamba-hambaku yang soleh. Artinya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan satu aturan bahwa mereka yang solehlah yang berhak menatap peradaban dunia, memegang kendali kepemimpinan dunia. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan di mana orang-orang beriman, orang-orang soleh tinggal, Allah jadikan negara mereka kaya raya. Allah cukupkan rizki bagi mereka. Tidak terkecuali bangsa kita. Syukur kami pada Allah Azza wa Jalla, keberuntungan kita lahir di negeri yang kaya raya. Jika saya salah sekali lagi saya mohon dimaafkan. Menurut apa yang saya amati dan saya pahami saat ini, ternyata tidak ada negara terkaya lebih kaya dari Indonesia. Yakin Bapak Ibu? Betul tidak? Mudah-mudahan sepaham. Kalau tidak sepaham, mudah-mudahan saling menguatkan. Saya melihat tidak ada negara yang lebih kaya dari Indonesia, termasuk Saudi Arabia tidak lebih kaya dari Indonesia dari sisi kekayaan alam. Indonesia Allah karuniakan 7 kekayaan alam sekaligus setidaknya. 7 kekayaan alam sekaligus dimiliki Indonesia. Negara lain punya 7 kekayaan ini, tapi tidak sekaligus. Indonesia punya 7 sekaligus. Yang pertama, di negeri kita ini terdapat tambang emas yang luar biasa besar. Yang terbesar selama ini yang diketahui adalah tambang emas yang namanya Halmahera, Blok Halmahera. Dan ini luar biasa berlimpah emas. Di bawah Halmahera ada Freeport yang selama ini kita tahu, berada di Mimika, Tembagapura, Provinsi Papua, Irian Jaya. Nah, Freeport berdiri mengelola mengeksplorasi minyak di tanah air kita itu sejak 1967. Artinya kepemimpinan negara ini sudah dipegang oleh Pak Harto, Pak Presiden Soeharto, presiden yang kedua. Perjanjian ditandatangani dan dikelolalah digali barang tambang terutama minyak yang ada di Papua ini. Ada sebuah lembaga survei, The Mining International, melakukan sebuah audit, terhadap penghasilan Freeport di tahun 2007 ya. Mengaudit penghasilan Freeport 1 tahun itu menghasilkan 3.655 miliar dolar. Penghasilan Freeport 1 tahun 2007 3.655 miliar, kursnya dolar bukan rupiah. Dolar saat itu berapa? Berapa rupiah 1 dolar? Kalau tidak salah 98 mungkin ya, 9.800. Taruhlah misalnya 10.000, dikali 10.000 berapa? 3.655 triliun rupiah. Betapa kaya bangsa ini. 1 tahun penghasilan Freeport segitu. Hutang luar negeri kita udah tidak ada artinya, habis lunas. Kalau dibagi rata itu penghasilan 1 tahun, negara kita sudah kaya. Sampai-sampai ada lembaga lain yang melakukan audit dan mereka menghitung kekayaan Freeport sejak 1967 sampai hari ini. Andaikan dikumpulkan semua, tidak dijual, kemudian ditambah dengan emas yang belum dieksplorasi, ditambah dengan uranium ternyata yang ditemukan oleh Freeport di bawah emas kita. Ingat, uranium 100 kali lebih mahal dari emas. Semuanya dikumpulkan, dibagi rata untuk rakyat Indonesia sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kekayaan alam bangsa ini dikelola oleh negara dan dibagi rata untuk kemakmuran rakyat Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia. Per kakak saya hitung dapat 2,7 ton emas per kakak. Bu, punya berapa kilogram emas di rumah, Bu? Halo, Bu. Ibu ada? Berapa kilo emas di rumah punya, Bu? Saya nggak sombong, Bu ya. Saya di rumah ada 164 kilogram emas, Bu. Nggak sombong, mohon maaf. Ada Mas Rahmat, Mas Raihan, Mas Ali, Mas Syafiq, Mas Auki. Ibu mungkin punya Mas Paijo, Mas Jono, Mas Tukijan. Bangsa ini kaya hanya dengan Pak Emas. Faqad anda hadal balad faqad bidhahab. Agna fil alam. Hanya dengan emas saja bangsa ini sudah kaya. Belum kita yang kedua, punya cadangan gas alam panas bumi terbesar di dunia. Di dunia ini ada 2 deretan gunung Merapi, Mediterania dan Kaukasus. Ujungnya ada di Indonesia Timur.
40% cadangan gas alam dunia ada di Indonesia. Maka berbondong-bondong perusahaan luar negeri mendirikan perusahaan minyak dan gas alam mereka di Indonesia. Kaya. Yang ketiga, kita penghasil eksportir terbesar di dunia tambang batu bara. Kalau pemiliknya Meksiko nomor 1, Indonesia nomor 2, tapi eksportir Indonesia terbesar. Yang keempat, Allah karuniakan bangsa ini tanah yang subur. Ada sebatang pohon pisang, kita tancapkan di belakang rumah di pekarangan, kita tinggalkan beberapa bulan, tumbuh tidak? Tumbuh, ke bawah jadi singkong, ke atas daunnya pun tumbuh. Allahu Akbar. Allah karuniakan tanah subur bagi kita. Yang kelima, karena negara kita adalah negara kepulauan, kita dijuluki dengan negara lautan terluas, the largest archipelago in the world. Yeah. Laut kita luas luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa, maritim. Yang keenam, kita adalah negara dengan hutan tropis terluas. Oksigen dunia, oksigen bersih dunia, 60% Indonesia yang menghasilkan. Sampai Indonesia dijuluki paru-paru dunia. Dan yang ketujuh, karena kita negara kepulauan, kita memiliki destinasi wisata yang luar biasa. Berapa per kapita devisa negara? Maksud saya devisa penghasilan negara dari wisata. Sektor wisata luar biasa menjanjikan. Intinya, 7 kekayaan ini Allah berikan pada bangsa yang bernama Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ada negara yang lebih kaya dari Indonesia? Kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Kaya Indonesia. Brunei dengan Kalimantan lebih besar Kalimantan, betul? Nah, tapi makmur mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Brunei Darussalam. Ya. Yeah. 100% rakyat Brunei Darussalam selama 3 dekade terakhir di bawah kepemimpinan Raja Hassan al-Bolkiah itu semuanya muzaki, tidak ada mustahik zakat. Ya, tanda-tanda kiamat tidak ada orang menerima zakat, semuanya kaya. Di Brunei udah terjadi. Lalu dikemanakan zakatnya orang Brunei? Ke-Indonesiakan. Padahal kita negara kaya. Ya, 100% rakyatnya di atas garis kecukupan. Ini garis kecukupan. Indonesia 60% di atas di bawah garis kemiskinan. Allahu Akbar. Kemudian Imamillah, seumur hidup saya, mudah-mudahan sama ya. Ada di antara kita yang pernah mendengar seumur hidup kita sekali saja Brunei diberitakan terjadi bencana alam. Ada? Gempa bumi kah? Tsunami kah? Longsor kah? Ada? Tidak ada. Seumur hidup belum pernah? Indonesia? Allahu Akbar. Pertanyaannya, ada apa? Bukankah negara kita mayoritas muslim? Banyak ulama di negara ini, umat Islamnya luar biasa, masjid di mana-mana. Tapi kenapa bangsa ini terkena musibah? Saya pernah mendengar dan menyaksikan dan saya abadikan, saya simpan di laptop saya ceramah Hassan al-Bolkiah bahwa kami Brunei Darussalam adalah negara yang berasaskan syariat Islam. Kami negara yang mengutamakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Negara manapun akan menyaksikan bahwa kami Brunei Darussalam adalah bagian dari MIB, Melayu Islam Berjaya. Artinya Islam hidup di sana. Maka ini yang kami pahami pula dari firman Allah Azza wa Jalla bahwa Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Betul? Wa mallahu bizzalamin lil abid. Allah tidak zalim pada hamba-hambanya. Jika ada musibah menimpa kita, ini kesalahan kita sendiri. Ya Bapak, setidaknya ada banyak rumus yang menjadi rumusan bencana alam. Ya, ini terakhir ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Allah Azza wa Jalla menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah akan menyiksa satu kaum sementara engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Artinya jika Rasulullah SAW masih melaksanakan tugas risalah beliau, enggak mungkin ada terjadi bencana dan Allah menyiksa mereka. Ada pernah kita membaca dalam sirah Nabawiyah, ada bencana di masa Rasulullah SAW sehingga sekian orang sahabat terkena meninggal dunia karena gempa bumi atau longsor? Ada? Tidak ada. Karena amar ma'ruf nahi munkar dihidupkan di sana. Hadis ini bukan semata-mata pada physically Rasulullah, tetapi juga terhadap tujuan Rasulullah diutus. Hakikat Allah mengutus Rasulullah agar kita ikuti sunnahnya, betul? Agar sunnahnya diikuti. Artinya apa? Selama kaum itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah, tidak mungkin Allah menyiksa mereka, tidak mungkin Allah mengazab mereka.
Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Para sekalian yang mati Allah, kapan seseorang beristighfar? Ketika dia berbuat dosa, betul? Ketika dia sadar berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah. Istighfara yastaghfiru istighfaran, meminta ampun. Pertanyaannya, ada orang menyebut beristighfar pada Allah setelah berbuat baik? Ada orang beristighfar setelah beramal soleh? Tidak ada. Ya Allah, astagfirullah, maafkan aku ya Allah, aku tadi sudah bersedekah ya Allah, semoga Engkau memaafkan dosaku. Ada tidak? Tidak ada. Apakah setan berhenti menyesatkan manusia dengan istighfar kita? Tidak. Setan tugasnya adalah menyesatkan dan menggoda kita. Dia tidak berhenti ketika kita beristighfar. Betapapun setan pernah mengatakan, iblis pernah mengatakan, ya ibna Adam, ahlaktukum bidunub. Hei anak cucu Adam, aku hancurkan kalian, aku binasakan kalian dengan dosa. Aku tipu kalian dengan bujuk rayuku, lalu kalian terlibat berbuat dosa, hancur kalian. Sudah aku goda dan aku sesatkan kalian, aku hancurkan kalian. Kalian beristighfar kepada Allah, maka sia-sia perbuatanku, tipu dayaku. Wa ahlaktumuni bil istighfar. Maka kemudian apa yang terjadi para sekalian? Apakah setan berhenti setelah kita istighfar? Tidak. Maka dia berpikir dan berpikir hingga setan menemukan ide menghiasi keburukan kita dengan kebaikan. Tibalah saat di mana manusia memandang keburukan mereka sebagai kebaikan. Fala tastaghfiruna abadan, maka kalian hai anak cucu Adam tidak beristighfar selamanya. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai muhasabah kita. Ya, sebagai muhasabah kita, kenapa Indonesia di tahun 2021 ini kita baru memasuki bulan kedua, tapi bencana alam sudah 20 lebih kali. Sudah 200 bencana alam tercatat di Dinas BMKG. Dan bencana alam terparah dan terburuk bagi kita adalah wafatnya para ulama. Ya, dan inilah cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi. Rasulullah SAW menyampaikan, Inna Allah la yaqbadul ilma minad dunya intiza'an mubasyaratan. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia begitu saja. Allah cabut ilmunya begitu, tidak. Lakin Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Melainkan Allah mencabut ilmu dari dunia ini adalah dengan wafatnya para ulama. Ada yang menghitung sudah berapa banyak ulama kita yang meninggal dunia dari mulai awal tahun 2021? Ya, hampir 30 mungkin ya Buya, hampir 30 orang. Ketika ulama-ulama kita meninggal, maka ilmu pun meninggal. Maka tidak salah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, fayanzulu fiha al-jahlu, maka manusia kembali jahiliyah di mana-mana. Hidup tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, hidup tidak berdasarkan fitrah mereka Islam, tapi hidup memperturutkan hawa nafsu. Maka jadilah umat termasuk umat Islam terjebak pada budaya hedonis, materialis, yang mereka cari dunia dan dunia. Ilmu menjadi barang yang mahal, bahkan orang berilmu diasingkan dari muka bumi. Namun inilah merupakan bukti perjuangan kita, insyaallah. Istiqomahnya kita di pondok pesantren ini salah satunya merupakan cara kita untuk tidak termasuk mereka yang hina karena memperturutkan hawa nafsu dunia. Insyaallah kita istiqomah ya. Kita istiqomah dalam menuntut ilmu, ya, kita istiqomah dalam ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan Al-Quran dan Sunnah dan menunjukkan bagaimana kemuliaan Sunnah. Di balik Sunnah ada kejayaan, dan kita tunjukkan bahwa Islam rahmat bagi semesta alam. Tidak benar dan fitnah kalau kita teroris. Kita inilah yang menciptakan perdamaian para muslim. Ya, para adik-adikku yang dirahmati Allah, para tawalib sekalian, umat Islam memimpin dunia sejak Rasulullah sampai Turki Utsmani berdasarkan fakta sejarah. Itu kalau dihitung 1315 tahun. 1315 tahun. Kalau dibagi dalam fase sebagaimana hadis Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, berarti kita memimpin dunia dalam 3 fase. Fase nubuah 23 tahun, Rasulullah yang memimpin 610 Masehi sampai 632 Masehi. Kemudian fase yang kedua khilafah ada minhajul nubuah dari 632 sampai 661 Masehi. 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati 30 sana. Semua mulkun ba'da dzalika kata Rasulullah. Diwujudkan oleh khulafaur rasyidin. Kemudian mulkan adhan. Betapapun bentuknya mulkan, umat Islam memimpin dunia. Dari 661 Masehi sampai 1924 Masehi. Kalau kami hitung berarti 1315 umat Islam memimpin dunia.
Ada tidak umat Islam membantai kaum kafirin? Tidak, dalam sepanjang rentang waktu tadi. Terjadi tidak perang dunia? Tidak. Ada bumi bersimbah darah? Tidak. Pasti dilakukan oleh bukan muslim, dilakukan oleh selain muslim. Ya. Baru kita saksikan pembantaian terjadi di dunia, di negeri-negeri Islam. Perang dunia terjadi ketika Barat memimpin dunia. Sekali lagi, kembali kepada ayat yang tadi, Allah telah menetapkan bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Darul Adib ini didirikan untuk melahirkan hamba-hamba Allah yang soleh, yang akan mewujudkan ayat tadi, mewarisi dunia ini dari timur sampai ke barat. Amin, amin, insya Allah. Demikian barangkali, mohon maaf ini sekedar pengisi waktu. Ya alhamdulillah, Pak Kiai insya Allah sudah fit kembali, energinya sudah terkumpul kembali Pak Kiai. Buya, saya serahkan kembali waktu pada Buya. Syukran jazakumullah khairan, syukran ala ihtimamikum, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.